Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali di perkuliahan daring. Di kesempatan kali ini saya ingin sedikit memaparkan terkait dengan implementasi pengajar literasi di era new normal. Ini kami ajarkan atau materi-materi edisional sebagai tambahan untuk perkuliahan di teori dan baca tulis SD, dan harapannya materi ini bisa membawa dampak yang positif sehingga Bapak Ibu guru atau calon guru bisa mengajarkan literasi secara optimal di era pandemi ini ya. Kita berawali dari tahapan hidup abad 21. Yang pertama di pola pembelajaran di abad 21 yang pertama dari to know, to do, to be, to like together. Jadi kita pengetahuannya yang dibutuhkan bahwa pembelajaran di abad 21 ini diharapkan untuk mengetahui, untuk melakukan, untuk menjadi, dan untuk hidup secara bersama-sama. Dan juga life learning innovation skill. Jadi pembelajaran dan kebutuhan inovasi yang dibutuhkan adalah di sini, makanya skill-skill yang dibutuhkan adalah critical thinking, creativity, communication, and collaboration. Critical thinking, jadi bagaimana siswa bisa belajar secara kritis, jadi melakukan sesuatu pemikiran-pemikiran secara kritis. Juga kreativitas tentunya, jadi anak diajarkan untuk selalu kreatif di abad ini. Komunikasi, pentingnya komunikasi, kemampuan komunikasi personal maupun interpersonal, dan melalui langsung ataupun digital dan kolaborasi. Bagaimana bisa dia menggabungkan banyak hal dan menggabungkan banyak orang ataupun jaringan yang dimilikinya sehingga dia bisa memperoleh suatu kesuksesan. Berikutnya adalah digital literasi. Di era sekarang ini adalah di eranya digital, di mana informasi dan media menjadi penting. Literasi ICT menjadi sangat penting, apalagi di era pandemi sangat kerasa banget dibutuhkan ketika harus tidak boleh bertatap muka dengan siswa. Makanya guru dan siswa pun harus upgrade diri sehingga mampu menguasai pengetahuan tentang literasi dan juga menerapkannya. Dan juga life and career skill, jadi pengetahuan keterampilan karir dan hidup yang dibutuhkan ada flexibility, inisiatif, leadership, social skill, cross-cultural, produktif, aktif, lifelong learner. Jadi flexibility, jadi setiap orang harus mampu fleksibel, mampu beradaptasi di mana dia berada. Yang kedua inisiatif, kemampuan inisiatif, kemampuan untuk peka terhadap lingkungan dan tindakannya. Leadership tentu, jadi setiap orang harus membangun jiwa kepemimpinannya. Social skill, dia mampu bergaul dengan siapapun. Cross kultural, budaya yang bermacam-macam dengan berbagai macam orang, terus dengan latar budaya bukan hanya masalah tari-tarian segala macam, tapi bicara masalah dialek ataupun cara pandang, kebiasaan dan segala macam. Produktif tentu, jadi segala macam aktivitas yang diarahkan dalam karirnya adalah dia produktif. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, hobi-hobi yang dilakukan adalah mengarahkan pada produktivitas. Accountable, jadi segala sesuatunya terhitung, terukur. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatunya terukur. That's lifelong learner ya. Jadi setiap orang harus menjadi seorang pembelajar sepanjang masa. Dia harus selalu belajar, meskipun dia sudah kuliah S1, S2, S3, harus selalu harus belajar. Percakapan hidup di abad 21 ini, jadi tadi to know, to do, to be, to live together, ini semuanya bisa menjadi optimal kalau kita bersama-sama membangun bangsa ini supaya lebih lebih rajin, lebih tekun untuk mampu belajar dan mampu membangun literasi yang ada di sekitar kita. Kecakapan global ya, ini teman-teman semuanya tadi sudah secara disampaikan. Banyak orang ngomong literasi itu apa sih? Literasi kalau bisa saya rangkum adalah kemampuan seseorang untuk mencari informasi dan menerapkan informasi untuk memecahkan sebuah masalah. Nah, di sini ada kecakapan warga global, di mana kompetensi yang dibutuhkan tadi seperti berpikir kritis, komunikasi, kreativitas, kolaborasi, dan juga karakter religius ini dibutuhkan. Integritas, mandiri, nasionalis, gotong royong, dan juga multiliterasi, literasi baca tulis, literasi kebudayaan kewarganegaraan, literasi sains, numerasi, perhitungan, finansial, literasi digital. Ini dibutuhkan sekali dalam
untuk bertahan hidup di era abad 21 ini. Kalau memang bangsa Indonesia tidak bisa membangun ini mulai dari sekarang, saya yakin bangsa Indonesia akan jadi bangsa yang tertinggal. Ya, kompetensi abad 21 seperti tadi ada communication, creativity, critical thinking, collaboration, dan dimana komunikasi, menyampaikan gagasan, pertanyaan, ide, dan solusi. Jadi kita bangun diri kita untuk mampu berani menyampaikan gagasan secara baik, membangun pertanyaan yang konstruktif, mampu menyampaikan ide-ide yang bagus, dan menyampaikan solusi-solusi yang terbaik, dan juga berinovasi dan mencoba pendekatan baru. Pemikiran kita harus terbuka, harus mampu untuk mencoba hal-hal baru, menerima masukan-masukan yang baru, dan juga mencoba cara baru dalam menyelesaikan masalah dan berpikir lintas disiplin. Jadi kita harus bisa berpikir bukan hanya satu bidang, misalnya pendidikan, bukan hanya bidang pendidikan, tapi bicara masalah bagaimana kaitannya dengan bidang industri, bagaimana bidang hukum, dan segala macamnya. Dan kolaborasi ini bekerja sama dalam mencapai tujuan daya gunakan beragam talenta dan keahlian. Literasi, bagaimana literasi ini ada empat hal yang cukup penting. Yang pertama adalah pemanfaatan teks multimodal. Maksudnya adalah literasi ini bisa kita pelajari dari berbagai macam sumber, gitu, baik visual, audio maupun yang ada di sekitar kita. Yang kedua, literasi sebagai proses pembelajaran yang melibatkan kegiatan membaca dan menulis sebagai media untuk berpikir. Harapannya apa yang bisa dipelajari digunakan siswa untuk mampu berpikir secara kritis dan juga bisa mengungkapkan ide gagasannya, dan juga praktek sosial dalam konteks yang beragam. Orang yang punya literasi yang bagus, pemikirannya akan terbuka, dia akan mengetahui banyak hal, sehingga nanti apa yang dia sampaikan atau apa yang keluar dari dalam dirinya merupakan tindakan-tindakan pemikiran-pemikiran yang bijak, kecakapan berbahasa dan menggunakan informasi. Jadi kemampuan seseorang dalam menguasai bahasa sangat penting, bukan hanya masalah isinya, kontennya, tapi kesantunannya dan menggunakan informasi yang dia ilmu-ilmu yang dia peroleh, bahasa-bahasa yang dia peroleh, dia gunakan untuk kemampuan, kebaikan, dan kemaslahatan bagi banyak orang. Jenis teks multimodal yang ada cetak, visual, audio visual, digital. Jadi bahkan kinestetik ya. Jadi nggak semua orang itu mampu belajar dari teks tulis atau belajar literasi nggak hanya dari buku. Ingat, ada dari visual tentang apa yang dia lihat, audio apa yang dia dengar, audio visual apa yang dia dengar dan dia lihat seperti televisi, digital, internet, segala macam, dan juga apa yang dia praktikkan sehari-hari itu bisa dia pelajari dan dia analisis sehingga direnungkan, bisa menjadi pemikiran yang baik. Kegiatan gerakan literasi sekolah adalah kegiatan penumbuhan budaya literasi dan minat baca di sekolah. Salah satunya melalui kegiatan 15 menit membaca sebelum pembelajaran, yaitu mulai dari pembiasaan, pengembangan, dan juga pembelajaran. Di bagian yang kedua, di pengembangan, adalah pengembangan kecakapan literasi melalui kegiatan non-akademik, misalnya kegiatan ekstrakurikuler pramuka, rebana, dan segala macam, dan kunjungan wajib ke perpustakaan. Jadi siswa diarahkan untuk mencintai perpustakaan. Dan kegiatan kurikuler yang terakhir adalah kegiatan dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran yang dilakukan adalah merangsang siswa untuk praktek dan juga inisiatif belajar sendiri yang menggunakan strategi literasi. Ini salah satu sebagai contohnya kegiatan literasi di SD. Jadi anak itu membuat bingkai tulisan-tulisan dari mading, bagian puisi, pantun, atau resensi buku, segala macamnya. Terus strategi membangun budaya literasi sekolah, yang pertama mengkondisikan lingkungan fisik yang ramah literasi. Jadi di sekolah perpustakaan selalu terbuka, bersih, dan juga bisa diakses oleh siswa dan guru. Dan juga yang kedua adalah mengupayakan lingkungan sosial dan afektif. Lingkungan sosial pun misalnya ketika di dekat perpustakaan dikasih suasana yang mendukung untuk membaca, tenang dan nyaman untuk membaca, serta sikap-sikapnya pun sikap mendukung terkait dengan membaca, dimana hampir semua warga sekolah saling mendukung untuk membangun budaya literasi ini. Dan terakhir adalah membudayakan warga sekolah mendukung sekolah sebagai lingkungan akademik yang literat. Maksudnya apa? Adalah
sekolah mengupayakan dengan berbagai kebiasaan-kebiasaan program-program kerja sekolah yang mengarahkan bahwa siswa di sekolah dan juga gurunya mampu membangun dan mengembangkan dirinya yang berdasarkan praktek-praktek akademik yang baik. Kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah yang pertama, baca 15 menit sebelum pembelajaran, menata lingkungan yang kaya literasi. Jadi kelas ada pojok baca, ada segala macamnya, dan mengembang koleksi baca multimodal tadi. Jadi anak bukan hanya masalah membaca, tapi melihat, mendengar segala macam, atau melihat televisi di rumah terus dianalisis dan pembentukan tim literasi sekolah. Harapannya sekolah mempunyai tim sendiri yang dibentuk oleh sekolah untuk mempromosikan dan mengawal kegiatan literasi ini. Dua kegiatan membaca 15 menit sebelum pembelajaran. Yang pertama membaca nyaring, jadi guru hadir dalam hadir ada saat pelaksanaan kegiatan membaca ini. Jadi mungkin beberapa kali siswa diminta untuk membaca buku nyaring, baik dia secara personal maupun secara bergantian gitu, dan juga membaca dalam hati. Dua kegiatan baca 15 menit sebelum pembelajaran. Yang pertama, guru dan peserta didik membaca buku bersama-sama. Yang kedua, guru membaca buku dengan nyaring kepada peserta didik lalu mendiskusikannya dengan mereka. Yang ketiga, peserta didik bergiliran membaca buku sementara teman yang menyimak. Berikutnya adalah guru dan peserta didik mendongengkan cerita rakyat, terutama yang menjadi bagian dari kekayaan budaya daerah setempat. Berikutnya, guru dan peserta didik menceritakan pengalaman yang untuk menyampaikan nilai karakter. Apabila memungkinkan, guru bisa mengakses buku pengayaan dalam format digital e-book dan membaca bersama-sama dengan peserta didik lalu mendiskusikannya. Ataupun alternatif baca kegiatan 15 menit yang lainnya adalah guru dan peserta didik menyanyikan lagu-lagu daerah dan mendiskusikan maknanya. Guru dan peserta didik untuk menyanyikan lagu-lagu perjuangan atau nasional dan mendiskusikan kisah di balik penciptaan atau kisah yang terkandung dalam lirik lagu tersebut. Terus guru memutarkan film yang memiliki nilai karakter dan sesuai dengan usia peserta didik lalu mendiskusikannya dengan peserta didik. Ini salah satu perpustakaan anak-anak di mana ada karpet yang nyaman dan buku yang mudah diakses dan pemandangan yang bagus ya. Ini salah satu contohnya juga. Ada meja-meja bundarnya, ada tempat duduk yang seperti kain bantal, jadi empuk, anak bisa nyaman untuk bertahan di situ. Konsep literasi sebenarnya menurut UNESCO adalah konsep literasi digital menaungi dan menjadi landasan penting kemampuan memahami perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi. Literasi menurut Chomsky adalah kemampuan menggunakan membaca dan menulis dalam melaksanakan tugas-tugas pembelajaran baik di sekolah maupun di luar sekolah. Oleh karenanya, konsep literasi digital merupakan propaganda kegiatan literasi yang melibatkan alat-alat digital. Apalagi di era pandemi di COVID-19 atau di era new normal ini, anak-anak belajar daring ini kita dipaksa dan dituntut untuk menguasai literasi digital, baik mencari informasi-informasi yang bisa kita dapatkan di platform digital untuk kita ajarkan pada anak melalui daring, baik bahan materi maupun alat evaluasinya. Digital merupakan inovasi teknologi mengubah proses pengambilan informasi dan diseminasi dari analog ke digital melalui teks digital. Terkait hal tersebut, Selber berpendapat bahwa ada 3 posisi subjek yang terhubung ke bagian literasi digital, meliputi siswa sebagai pengguna teknologi, di mana siswa menggunakan teknologi-teknologi yang ada di internet, di ruang guru, ruang baca, segala macam untuk mengakses dan menambah pengetahuan yang dibutuhkan. Yang kedua, siswa sebagai penanya teknologi, maksudnya siswa mempertanyakan, oh kok seperti ini, dan siswa mulai berpikir kritis di situ. Dan yang ketiga, siswa sebagai produsen teknologi. Dengan demikian, posisi siswa dalam literasi ini meliputi fungsional, kritis, dan keaksaraan retoris. Sekian materi yang bisa kami sampaikan, nanti akan ada bahan diskusi yang akan kami sampaikan di deskripsi dan bisa menjadi bahan belajar sehingga untuk saya dan teman-teman semuanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.